Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Erlia, NIM saya 10619000001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai MK Hukum Acara Pidana. Ada 5 poin yang akan saya bahas. Pada poin pertama yaitu mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi hukum acara pidana. Yang poin yang kedua yaitu mengenai subjek dan objek hukum acara pidana. Yang ketiga yaitu mengenai sumber-sumber hukum acara pidana. Poin keempat yaitu mengenai asas hukum acara pidana. Yang kelima yaitu mengenai ilmu pembantu dalam hukum acara pidana. Nah, baiklah, masuk pada poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi hukum acara pidana. Pengertian hukum acara pidana ini secara singkat atau secara umumnya saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu dalam arti sempit. Dalam arti sempit di sini dinyatakan bahwa apabila ada pelanggaran dalam hukum pidana material, maka hukum acara pidana dalam hal ini berfungsi dan berlaku. Nah, pada poin yang kedua yaitu hukum acara pidana dalam pengertian luas menyatakan bahwa di dalamnya bahwa ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnya. Nah, pada poin yang ketiga yaitu hukum acara pidana ini mengabdi pada hukum acara pidana material. Artinya bahwa apabila hukum pidana material ini mengalami perkembangan, maka hukum acara pidana secara otomatis harus siap mengikuti perkembangan yang ada dalam hukum pidana material tersebut. Nah, masuk pada poin yang ketiga tersebut. Misalnya sebagai contoh saya jelaskan ada pada pasal 362 KUHP. Nah, di dalam pasal tersebut kan menjelaskan tentang perbuatan pencurian. Nah, di dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana pencurian, maka akan dipenjara selama 5 tahun penjara. Nah, akan tetapi di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan bagaimana atau apakah yang harus dilakukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Nah, sejalan dengan ini maka hukum acara pidana berlaku. Mengapa berlaku? Karena hukum acara pidana ini sebagai untuk memproses mereka yang awalnya telah melakukan bentuk tindak pidana pencurian tersebut. Selanjutnya saya akan bahas mengenai fungsi dan tujuan dan fungsi hukum acara pidana. Nah, menurut tujuan hukum acara pidana ini yang terdapat dalam pedoman pelaksanaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu mengenai suatu kebenaran yang material. Artinya yaitu di sini kebenaran tersebut yaitu kebenaran yang hakiki, yang selengkap-lengkapnya yang telah terdapat di dalam sebagaimana di dalam pedoman hukum acara pidana yang tepat dan jujur. Yang kedua yaitu poin yang kedua yaitu menentukan subjek hukum menggunakan alat-alat bukti yang sah. Nah, sehingga dengan alat-alat bukti ini yang didakwa tersebut bisa dinyatakan sebagai tindak pidana karena alat-alat bukti yang telah terbukti sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu mengenai menggariskan suatu pemeriksaan dan keputusan pengadilan. Ini apakah dapat ditentukan sebagai suatu tindak pidana atau tidak yang telah terdakwa tersebut. Nah, dalam tujuan ini maka sejalan dengan fungsi hukum acara pidana. Mengapa demikian? Karena fungsi acara pidana ini memiliki 3 poin
tiga poin utama, yaitu pada intinya fungsi hukum acara pidana yaitu yang pertama mencari kebenaran dan mencari dan menemukan kebenaran. Nah, yang kedua yaitu pengambilan keputusan oleh hakim, dan yang ketiga yaitu mengenai pelaksanaan dari putusan oleh hakim itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada poin yang kedua, yaitu mengenai subjek dan objek hukum acara pidana. Nah, subjek hukum acara pidana ini, hukum acara pidana itu sendiri yaitu seperti pelaku yang pelaku seperti pelaku manusia kita sendiri, atau badan-badan hukum. Nah, sementara objek hukum acara pidana itu sendiri ialah suatu alat-alat bukti yang telah ditemukan, atau sebagai alat-alat bukti bagaimana seseorang itu telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa. Nah, selanjutnya saya akan membahas pada poin yang ketiga, yaitu mengenai sumber-sumber hukum acara pidana. Nah, yang pertama yaitu ada beberapa poin sumber-sumber di dalam hukum acara pidana. Yang pertama yaitu terdapat pada Undang-Undang 1945 mengenai hukum acara pidana, yang terdapat pada pasal 24 ayat 1 dan 2. Yang kedua yaitu sumbernya itu terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, yang di dalamnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan ada tambahan lembaran negara pada nomor 3209. Selanjutnya yaitu terdapat pada Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Selanjutnya juga terdapat pada peraturan pemerintah, yaitu pada nomor 27 tahun 1983 mengenai pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya yang terakhir yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Mahkamah Agung. Baiklah, saya lanjut pada pembahasan poin yang keempat, yaitu mengenai asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana. Nah, ada beberapa asas yang diantaranya adalah yang pertama yaitu asas equality before of the law, di mana asas ini yaitu setiap orang itu sama di hadapan hukum. Nah, yang kedua yaitu terdapat pada yaitu asas legalitas dalam upaya paksa. Nah, seperti dalam upaya paksa ini seperti dalam penangkapan atau penyitaan barang bukti. Yang ketiga yaitu asas fair, impartial, impartial dan objektif. Artinya yaitu asas ini mengandung harus adanya jujur, ketepatan, cepat, sederhana. Bagaimana hukum acara pidana itu berlangsung secara cepat, sederhana, jujur, dan tepat waktu. Yang keempat yaitu asas presumption of innocency. Artinya yaitu setiap orang itu tidak boleh ditangkap apabila belum ada ketetapan hukumnya, apabila belum ada keputusan dari pengadilan pada pengadilan tindak pidana tersebut, maka orang itu tidak boleh ditangkap. Yang kelima yaitu asas keterbukaan, di mana yaitu di dalam pengadilan tersebut harus terbuka secara umum. Nah, yang keenam yaitu asas pengawasan. Nah, harus ada pengawasan di mana menjelaskan bahwa pengawasan ini terhadap pada pengawasan yang berlangsung pada pengadilan tingkat negeri, berlangsung dimanapun yang bersangkutan. Yang selanjutnya itu asas presentasi, yaitu di mana terdakwa harus wajib hadir pada persidangan tersebut.
Selanjutnya yaitu asas legal eksistensi, di mana setiap orang itu wajib diberi kesempatan. Selanjutnya yaitu asas remedi dan rehabilitation. Artinya yaitu apabila seseorang yang disangka atau ditahan tersebut diadili tanpa alasan, maka orang tersebut wajib diganti kerugiannya. Nah, yang selanjutnya yaitu asas Miranda Rule, yang artinya orang tersangka atau orang tersebut wajib lapor dalam pihak-pihak tersebut. Pihak-pihak yang memang yang pihak-pihak dalam putusan pengadilan wajib lapor, misalnya ke polisi yang bersangkutan. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa ada 10 asas dalam hukum acara pidana. Yang pertama yaitu asas equality before of the law, kesetaraan di hadapan hukum. Yang kedua yaitu asas legalitas dalam upaya paksa, dalam misalnya seperti penyitaan. Yang tiga yaitu asas fair, impartial, impartial, dan objektif, di mana harus peradilan itu harus jujur, tepat, sederhana, dan tepat waktu. Nah, yang keempat yaitu asas presumption of innocency. Yang kelima yaitu asas keterbukaan. Yang keenam yaitu asas pengawasan. Yang ketujuh yaitu asas presentasi. Yang kedelapan yaitu asas legal asistensi. Yang kesembilan yaitu asas wajib lapor atau asas Miranda Rule. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu yaitu asas remedy and rehabilitation, yang artinya seseorang itu apabila tidak diadili tanpa alasan maka wajib diberi ganti kerugian. Nah, itu saja poin-poin yang terdapat pada poin keempat, yaitu asas-asas peradilan, asas-asas hukum acara pidana. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas pada poin yang terakhir, yaitu mengenai ilmu pembantu atau pendukung dalam hukum acara pidana. Antara lain yang pertama yaitu logika. Logika ini yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang penalaran. Ini sangat berguna karena apabila setiap apapun permasalahan, pastinya kita berpikir untuk menyelesaikannya secara logika. Bagaimana sih mengapa seseorang tersebut melakukan tindak pidana tersebut? Nah, pada poin yang kedua yaitu ilmu pendukung dalam hukum acara pidana, termasuk yaitu ilmu psikologi. Nah, ilmu psikologi ini mempelajari tentang sesama manusia. Nah, bagaimana tingkah laku manusia itu sendiri. Psikologi ini di dalam secara umumnya dibagi menjadi dua, yaitu psikologi hukum sebagai cabang disiplin ilmu hukum dan psikologi forensik sebagai cabang psikologi. Nah, yang ketiga yaitu kriminalistik, di mana kriminalistik ini mempelajari masalah tersebut dalam mempelajari kejahatan tersebut sebagaimana masalah dengan menggunakan masalah teknis, seperti contohnya yaitu menggunakan teknologi seperti zaman sekarang untuk memproses bagaimana tindak pidana tersebut. Selanjutnya yaitu ilmu pendukungnya, psikiatri. Ilmu psikiatri ini sangat berguna karena apa? Nah, ilmu psikiatri ini mempelajari bagaimana keadaan jiwa kita dalam jiwa kita mengapa dalam suatu tindak pidana tersebut. Suatu pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, bagaimana sih keadaan jiwanya, apakah dia benar-benar dalam keadaan sadar melakukannya atau tidak.
Selanjutnya yaitu yang diperlukan yaitu ilmu kriminologi, di mana ilmu kriminologi ini dilihat dari sudut pandang pergaulan pelaku tersebut, bagaimana kesehariannya, bagaimana maksudnya apakah apakah di dalam lingkungannya itu telah menjerumuskan dia pada tindak pidana yang seharusnya di dalam disadarinya bahwa itu telah dilarang atau tidak boleh dilakukannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, terlebih dalam salah perkataan dalam menjelaskan, di sini saya masih proses mempelajari dan mendalami MK Hukum Acara Pidana. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.